Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Pak Guru doakan kalian semua sehat selalu ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar matematika tentang operasi hitung campuran pada pecahan. Sebelumnya, kalian bisa lihat catatan operasi hitung. Nah, catatan operasi hitung ini ada 3. Bisa kalian lihat. Yang pertama, ada 3 kelas operasi hitung. Kelas yang pertama adalah penjumlahan dan pembagian. Sedangkan kelas yang kedua adalah perkalian dan pembagian. Kelas yang ketiga adalah operasi hitung yang ada di dalam kurung. Ketika kalian mengerjakan operasi hitung harus sesuai dengan kelas. Seandainya ada soal penjumlahan dan perkalian ataupun pembagian, maka penjumlahan dan pembagian harus dikerjakan terlebih dahulu karena tingkatnya lebih tinggi daripada penjumlahan dan pengurangan. Sedangkan apabila kalian menemui operasi hitung yang ada di dalam kurung, meskipun itu jumlah ataupun kurang, kalian harus mengerjakan terlebih dahulu ya, karena yang di dalam kurung tingkatnya atau kelasnya lebih tinggi daripada perkalian dan pembagian. Nah, bisa kalian lihat contohnya. Operasi hitung campuran, penjumlahan, dan pengurangan. Ini dulu pernah kalian pelajari di kelas 4. Ada contoh 1/3 ditambah 3/4 dikurangi 1/2 sama dengan titik-titik. Nah, ini ada 2 operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk operasi hitung seperti ini, kalian tidak boleh atau tidak bisa mengerjakan secara langsung. Kenapa? Karena di sini penyebutnya masih berbeda. Ada 3, 4, dan 2. Nah, caranya yang pertama, kalian harus menyamakan penyebutnya. Bagaimana menyamakan penyebutnya? Kalian coba buat perkaliannya. Nah, kalian cari 3 kali 4, 4 kali 2, ataupun 3 kali 2. Nah, tujuannya biar bisa memudahkan kalian untuk mencari penyebut. Nah, di sini sudah Pak Guru tuliskan 3 kali 4 12, 4 kali 2 8, 3 kali 2 6. Bisa kalian lihat. Nah, di antara ketiga hasil perkalian ini hanya angka 12 yang bisa digunakan untuk membagi 3, 4 maupun 2. Ya, karena 8 tidak bisa dibagi 3, 6 tidak bisa dibagi 4, hanya 12. Nah, jadi kita gunakan penyebutnya adalah 12. Sekarang kita lihat 12 dibagi 3 berapa? 4. Iya, 4 kali 1 kita kalikan atasnya, 4 kali 1 sama dengan 4. Berikutnya 12 dibagi 4, 3, kalian kalikan dengan atasnya, 3 kali 3 sama dengan 9. Berikutnya 12 dibagi 2, iya 6. 6 kalikan 1, 6 kali 1, 6. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama semua. Bisa kita kerjakan secara langsung ya. Nah, karena di sini ada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, karena pangkatnya sama kan, ini kelasnya sama. Jadi kita harus mengerjakan terlebih dahulu dari yang paling depan, yakni penjumlahan. 4/12 ditambah 9/12. 4 ditambah 9 hasilnya 13/12. Lalu kita lanjutkan dengan pengurangan 6/12. 3/12 dikurangi 6/12. Hasilnya adalah 7/12. Jadi 1/3 ditambah 3/4 dikurangi 1/2 sama dengan 7/12.
contoh yang kedua. Nah, ini ada operasi hitung, namun pecahannya berbeda jenis ya. Ada pecahan campuran, ada pecahan biasa, ada desimal. 3/6/8 dikurangi 1/4 ditambah 0,7 sama dengan. Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menyamakan terlebih dahulu. Kalian samakan, kalian rubah semuanya menjadi pecahan biasa. 3/6/8. Caranya 8 kali 3. 8 kali 3 berapa? Iya, 24. 24 ditambah 6 berapa? 30. Iya, 30/8 dikurangi, nah 1/4 kan ini sudah pecahan biasa, tidak perlu kita rubah ya. Kurangi 1/4 ditambah 0,7, ini pecahan desimal karena di belakang koma satu angka artinya per 10, jadi 0,7 kita rubah menjadi 7/10. Apakah bisa kita hitung langsung? Ini belum bisa kita hitung ya, karena penyebutnya masih berbeda. Ada 8, ada 4, ada 10. Kalian cari pembagian yang bisa dibagi 8, bisa dibagi 4, bisa dibagi 10. Nah, 8 kali 4, 32. 4 kali 10, 40. 8 kali 10, 80. Ya, ini perkalian sudah Pak Guru hitung. Ada 32, ada 40, ada 80. Nah, dari ketiga hasil perkalian ini hanya 32 yang tidak bisa dibagi 10 ya. 32 tidak bisa dibagi 10. Jadi yang bisa dibagi 40 sama 80. Kalian bisa pilih 40 sama 80. Boleh menggunakan 40 ataupun 80. Tapi Pak Guru menggunakan 40. Pak Guru memilih 40. Kenapa? Karena 40 lebih kecil daripada 80. Jadi memudahkan kita untuk menghitung. Nah, penyebutnya kita samakan menjadi 40 semua. 40 dibagi 8 berapa? Iya, 5. 5 kali 10, 5 kali 30, iya 150. Nah, 40 dibagi 4 berapa? Iya, 10. 10 kali 1, 10. Iya, kita tulis 10. 40 dibagi 10 berapa? 4. 4 kali 7, iya 28. Nah, ini sudah kita temukan penyebutnya yang sama 40, tinggal kita hitung ya, karena ini sudah sama. Di sini ada pengurangan dan penjumlahan. Karena pangkatnya sama, jadi kita hitung dimulai dari yang paling awalnya, yang depan. 150/40 dikurangi 10/40. 150 dikurangi 10, jawabnya 140/40. Ditambah 28/40. 140 ditambah 28 sama dengan 168/40. Nah, 168/40 ini angkanya masih besar. Dan ternyata 168 ini bisa dibagi 8. 40 juga bisa dibagi dengan 8. Nah, 168 kita sederhanakan dengan cara dibagi 8, hasilnya 21. 40 dibagi 8 adalah 5. Nah, bagaimana Pak Guru kalau pembagian ini yang bawah 40 dibagi 5? Boleh tidak? Tidak boleh ya, karena penyederhanaan itu pembagiannya harus sama. Kalau yang atas 8 ya bawah harus 8. Atas dibagi 2, bawah juga harus dibagi 2. Nah, Pak Guru pilih 8. Hasilnya atau hasil sederhananya adalah 21/5.
Nah, 21/5 yang atas ternyata lebih besar daripada yang bawah. Nah, ini artinya bisa kita rubah menjadi pecahan campuran. 21/5 hasilnya adalah 41/5, karena 21 dibagi 5 dapatnya 4, sisa 1, maka hasilnya 41/5. Nah, ini salah, bukan 41/4 ya, tapi hasilnya yang betul adalah 41/5. Lah, bagaimana cara mengeceknya? Kita cek. 4 kali 4 16. 16 tambah 1 17. Ini kalau ini hasilnya 17/4. Padahal di sini adalah 21/5. Kita cek yang ini. Nah, 5/4 20. 20 tambah 1 21. Iya, berarti ini betul hasilnya 21/5. Jadi 36/8 dikurangi 1/4 ditambah 0,7 hasilnya adalah 41/5. Nah, operasi hitung campuran, perkalian, dan pembagian ini tingkatnya lebih tinggi daripada penjumlahan dan pengurangan. Bisa kalian lihat contohnya. 24/9 dibagi 3 2/3 kali 6/19 sama dengan titik-titik. Nah, karena ini jenisnya masih berbeda, kalian harus samakan terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. 9 kali 2 18. 18 ditambah 4 22. Ya, 22/9. Kita rubah yang ini. 3 kali 3 9 ditambah 2 11. Ya, 11/3. 6/19. Nah, ini sudah pecahan biasa ya, langsung bisa kita tulis. Nah, sekarang kamu lihat ini ada dua operasi hitung, pembagian dan perkalian. Pembagian dan perkalian ini kelasnya sama atau tingkatnya sama. Karena sama, harus kita kerjakan terlebih dahulu yang bagi ya. Namun kita tidak bisa menghitung pembagian seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Kita rubah menjadi kali. Jadi 22 atau 22/9 kali. Nah, karena ini sudah berubah jadi kali, yang tadinya bagi berubah menjadi kali, ini harus kita balik. Tadinya 11/3 kita balik menjadi 3/11. Nah, kita bisa langsung hitung. 22 kali 3 66. 9 kali 11 99 ya. Nah, atas 66 kali 6 396. 99 kali 19 adalah 1881. Ini bisa langsung kalian kalikan semua. Nah, 396 dan 1881 itu bisa kalian sederhanakan dengan cara dibagi 99. Nah, ini Pak Guru langsung sederhanakan dibagi 99. Sebenarnya bisa dibagi secara berurutan ya, dimulai dari yang paling kecil, tapi karena mempersingkat waktu, Pak Guru langsung saja bagi 99. 396 dibagi 99 hasilnya adalah 4. 1881 dibagi 99 adalah 19. 4/19. Jadi 4/9 dibagi 3 2/3 kali 6/19 sama dengan 4/19. Nah, operasi hitung campuran berikutnya. Di sini campuran antara penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian.
Nah, ini ada contoh operasi hitung, penjumlahan, dan perkalian. Ya. Nah, berbeda tingkatan ya, ada tambah dan kali. Nah, contohnya 1 2/4 ditambah 3/12 kali 1 3/4. Ini tidak bisa kita hitung kan ya, karena apa tadi? Iya, berbeda jenis. Kita rubah ini menjadi pecahan biasa. 4 kali 1, 4 tambah 2, 6. Iya, 6/4 ditambah 3/12, ini sudah pecahan biasa. Nah, ini kita rubah berikutnya. 4 kali 1, 4 ditambah 3, 7. Iya, 7/4. Dan bisa kalian lihat ini, ada penjumlahan, ada perkalian. Kita harus mengerjakan yang mana terlebih dahulu? Iya, kita harus mengerjakan yang perkalian. Lah, kenapa kok perkalian Pak Guru? Padahal ini ada di belakang. Karena perkalian ini tingkatnya lebih tinggi daripada penjumlahan, atau perkalian ini kelasnya lebih tinggi daripada penjumlahan. Jadi kita harus menghitung ini terlebih dahulu. Nah, kita tulis 6/4 ditambah 3 kali 7 berapa? 21. Ya. 12 kali 4 48. Iya. Jadi kita hitung berikutnya 6/4 ditambah 21/48. Bisa kita hitung langsung tidak ini? Belum ya, belum bisa kita hitung karena ini penyebutnya masih berbeda. Yang ini 4, ini 48. Nah, angka yang bisa kita pilih, yang bisa dibagi 4 dan bisa dibagi 48, Pak Guru pilih 48. Pak Guru kok tidak dikali? Iya, kenapa tidak Pak Guru kali? Karena dari kedua angka ini, dua penyebut ini, salah satunya bisa dibagi semua. Yakni 48. 48 dibagi 4, 12 ya. 48 dibagi 48 1. Nah, kita hitung 48 dibagi 4 berapa tadi? 12 kali 6 72. Ya, kita tulis 72/48. 48 bagi 48 1. 1 kali 21 21. Jadi 72/8 ditambah 21/48. Nah, ini bisa kita hitung langsung ya, karena penyebutnya sudah sama. 72 ditambah 21 hasilnya adalah 93/48. 93/48. Atasnya lebih besar daripada bawahnya. Berarti ini bisa kita rubah menjadi pecahan campuran. 93 dibagi 48 dapatnya 1. Sisanya 45. Jadi hasilnya 1/45/48. Sudah bisa kalian pahami ya? Nah, bisa kalian lihat ini. 45 dengan 48 ternyata bisa disederhanakan dengan cara dibagi 3. 45 dibagi 3, 48 dibagi 3. 45 dibagi 3, 15. 48 dibagi 3, 16. Jadi hasilnya 1/15/16. Iya. Contoh operasi hitung berikutnya. Nah, ini ada 3 operasi hitung. Pengurangan, perkalian, dan pengurangan yang ada di dalam kurung. Ya. Nah, kita rubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. 1/3, 3 kali 1, 3 tambah 1, 4. Ya, jadinya 4/3. 0,6 karena di belakang koma 1 angka, jadinya 6/10 kali dalam kurung
5/6 dikurangi 2/3. Nah ini kan ada 3 operasi hitung, pengurangan, perkalian, pengurangan lagi. Nah mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu? Apakah perkalian? Bukan ya, meskipun ini perkalian tingkatnya lebih tinggi dari pengurangan, tapi kita harus pilih yang ini. Nah kenapa kok ini? Karena pengurangan yang di belakang sini ada tanda kurung. Ingat tadi catatan yang pertama, kelas yang paling tinggi adalah operasi hitung yang ada di dalam kurung. Karena dalam kurung ini lebih tinggi, jadi kita harus kerjakan terlebih dahulu. Nah, 5/6 dikurangi 2/3. Tidak bisa kita hitung langsung ya, karena ini penyebutnya belum sama. Kita pilih yang bisa dibagi 6, bisa dibagi 3, yakni angka berapa? Oh 6. 6 bisa dibagi 6, 6 juga bisa dibagi 3. Nah, jadi Pak Guru pilih 6 ini. 6 dibagi 6, 1. 1 kali 5, 5. 6 dibagi 3, 2. 2 kali 2, 4. Ya, jadinya 5/6 dikurangi 4/6. Kita tulis lagi 4/3 dikurangi 6/10. Nah ini sudah bisa kita hitung ya. 5 dikurangi 4, 1. Ya jadinya 1/6. Nah sekarang tinggal 2 operasi hitung. 4/3 dikurangi 6/10 kali 1/6. Mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu? Iya perkalian, karena tingkatnya lebih tinggi daripada pengurangan. Kita hitung 6 kali 1, 6. 10 kali 6, 10. Ya jadi 6/10. Nah ini perkalian tidak perlu kita cari penyebutnya ya, karena perkalian ini bisa langsung kita kerjakan tanpa menyamakan penyebut, kecuali pengurangan dan penjumlahan. Nah berikutnya 4/3 dikurangi 6/10. Bisa kita hitung langsung nggak? Tidak bisa ya, karena penyebutnya belum sama. Ini 3, ini 60. Kita cari penyebutnya yang sama, yakni angka 60. Nah ini 60 ini Pak Guru sederhanakan biar lebih mudah. 6/10 bisa dibagi 6, bisa disederhanakan atau diperkecil. 6 dibagi 6, 1. 60 dibagi 6, 10. Jadinya 4/3 dikurangi 1/10. Sudah bisa kita hitung? Belum ya, karena penyebutnya belum sama. Ini 3, ini 10. Nah, kita cari yang sama berapa? Oh 30. 30 dibagi 3, 10. Kali 4, 40. 30 dibagi 10, 3. Kali 1, 3. Iya. 40 dikurangi 3, 37. Jadinya 37/10. Nah, atasnya lebih besar daripada bawah. 37 dibagi 30 dapatnya 1. Sisanya 7, bawahnya 30. Jadinya 1/7/30. Jadi 1/3 dikurangi 0,6 kali dalam kurung 5/6 dikurangi 2/3 kurung tutup sama dengan 1/7/30. Nah, demikianlah pembelajaran kita pagi hari ini tentang operasi hitung pecahan ya. Nah, Pak Guru sampaikan selamat belajar, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.